Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk mengomentari tentang Yusuf Mansur yang petentang petenteng, dia kalah nggak mau bayar. Kalau menang, dia jingkrak-jingkrak. Malah terakhir dia itu mulai nantang-nantang. Boykot deh warung steak and shake gua, nggak akan ada pengaruh. Karena memang dia lihat begitu dia gayanya gitu. Ngapain lu ke pengadilan? Di sana bicara menang kalah. Kalau gua kalah gua tinggal bayar. Berapa kali kalah dia nggak mau bayar. Dia cari cara-cara tertentu bagaimana supaya dia nggak bayar. Nah, saya punya pengalaman gitu. Menghadapi kesombongan sosial ini, yang hari ini disponsori atau dipromotori oleh Yusuf Mansur. Di mana umat Islam pernah menganggapnya sebagai juru dakwah, gitu. Ustadz. Ternyata itu dia gunakan pintu masuk untuk meraup uang masyarakat di masjid. Setelah itu dia petentang petenteng. Kalau berani coba boykot warung steak gua. Saya punya pengalaman begini. Dulu ada seseorang tokoh, ya. Saya dulu pernah dekat juga dengan almarhum Bapak Tarmizi Taher. Ada seseorang nantang-nantang. Islam tuh berapa kuat sih? Kita nggak takut. Malah dalam cerita tokoh itu dia pengen jadi presiden di negeri ini ketika itu. Tapi agamanya maaf dia tuh non muslim. Saya sampaikan ke Pak Tarmisi itu ngomong itu kemarin Pak. Bla 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 bla. Dia bilang gini ringkasnya kata Pak Tarmisi. Tolong sampein. Di sini itu mayoritas orang Islam. Memang ya orang Islam itu banyak yang tell me katanya kan. Dia bandingkan satu katakanlah non muslim yang 9-nya itu orang Islam. Dan yang setengah satu non muslim ada yang setengah 8,5-nya Islam katanya. Yang pertama ketemu Bahlul, oke. Yang kedua masih Bahlul, oke juga. Yang ketiga tell me gitu. Yang keempat blow on. Nah, nanti ada yang di setengah ini atau yang di satu ini gitu ya. Ada nanti tiang pintar gitu. Nggak bisa digoyang. Habislah mereka itu. Tolong sampaikan. Saya sampaikan. Ternyata tokoh yang masih nganggap enteng Islam itu mulai berubah dia saya lihat. Karena memang para pemirsa, kalau kekuatan Islam itu sekali dia bangkit kesadarannya, dia datang menggila seperti air bah. Nggak peduli itu. Apalagi seperti Yusuf Mansur. Kan dulu tuh ada juga yang petentang petenteng di sini tuh. Silakan boykot usaha kami nggak takut, ya kan? Dulu apa misalnya itu? Ada dulu KFC. Ternyata tahun ini dia rungkat itu tutup banyak. Ada lagi McDonald. Memang orang Islam nggak mau datang ke situ. Terasa sepi dia walaupun ya banyak juga yang ngasih itu cuma bilangan setahun 2 tahun terasa. Ada lagi nih tempat minum kopi gitu, dia terang-terangan. Begitu orang Islam mulai nggak datang, mulai di meja-meja itu dia bikin semacam pengumuman, kami tidak terafiliasi dengan kegiatan Israel dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Zionis. Tapi memang ada pengaruhnya. Usaha boykot yang dilakukan oleh masyarakat. Apalagi hanya Yusuf Mansur. Ya kan? Ini ketika pasar tradisional dengan katakanlah dengan mart-mart itu. Coba lihat tahun ini, cek lah. Ada yang tutup sampai 400 gerainya gitu. Tutup. Padahal dia kurang apa gitu. Masalahnya hanya satu. Ada dalam tanda kutip kesadaran dari orang Islam itu saat itu dia hanya belanja ke pasar-pasar tradisional gitu. Ya kan? Nah, Yusuf Mansur taruhlah dia punya uang triliunan. Uang yang diuntungkan oleh OJK terhadap dirinya di mana pay trend nggak bisa digugat oleh orang.
harta peteran tuh dia gulung bulat-bulat untuk dirinya, itu belum dia ungkap. Kita tahu itu duitnya banyak di situ. Ditambah lagi misalnya nih 7.426 orang yang pengen ke Baitullah, umrah, dia dastor ke Yusuf Mansur, itu ditilap aja sama dia. Oke lah gitu. Tapi begitu umat Islam ini yang merasa dirugikan atau yang bersimpati kepada orang-orang yang dirugikan, lalu timbul kesadarannya mau menegakkan sedikit dari ajaran Islam gitu. Oh, jangan coba-coba, jangan coba-coba ente. Sebentar kolab nanti itu. Jadi nggak usah nantang-nantang gitu. Sebentar nanti itu warung steak and shake tuh atau apalah nama usahanya yang lain gitu. Silakan sekarang misalnya dia mau berbisnis menjual kuburan. Tapi pasti ceritanya tuh cerita-cerita bohong. Masih banyak ke orang-orang baik yang ingin meluruskan. Lihat aja tuh yang lain-lain tuh guru-gurunya. Dalam oknum-oknum Habib gitu. Yang sombong-sombong. Itu masyarakat pribumi bangkit tuh. Muslim pribumi bangkit melawan gitu. Ada yang ngomong kita nih geli lihat agama Islamnya agama apa dia bawa ini gitu. Ada yang bilang siapa yang mengawini Syarifah tidak akan diajak oleh Rasulullah masuk surga sampai keperawanan Syarifah dikembalikan. Ini ajaran sinting apa ini? Sinting itu nggak ada orang mau masuk Islam kalau itu memang itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada yang mau masuk Islam. Apa untungnya orang masuk Islam kalau ajaran seperti itu gitu? Nah ini terafiliasi nih kelompok-kelompok begini dengan Yusuf Mansur. Orang kan belum tahu nih kelakuan Yusuf Mansur seperti apa gitu. Begitu dia tahu, oh nggak mau itu. Nggak mau. Apalagi kalau dia udah mendengar fatwa dari ulama-ulama bahwa bisnis dari hasil penipuan. Bisnis dari cerita penindasan. Orang menjauh. Nggak ada cerita itu. Jadi boleh nanti dilihat waktu ini gitu. Apalagi saya dapat bahan-bahan ini untuk konten berikut. Oh ternyata ngeri pantainya Yusuf Mansur. Nggak malu-malu dan nggak takut-takut dia berbisnis lendir di hotel City-nya gitu. Karena dia nggak takut. Oh siapa mau boykot gitu. Nggak takut dia. Nggak takut dia. Cuma dia belum kena batunya. Begitu dia dijebloskan ke dalam penjara lagi, baru dia ngerti. Baru dia mengerti. Dan dalam cerita Yusuf Mansur itu kan banyak yang pintu masuknya banyak sekali. Kan selama ini baru dibahas one prestasi dalam berbisnis. Itu yang dibahas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan cerita one prestasi baru, murni perdata. Ibu Lilis Siti Rahma juga murni perdata. Tapi bagaimana nanti masuk pembahasan pencucian uang? Itu nggak murni perdata lagi, pidana. Atau masuk nanti dalam cerita investasi bodong. Itu kriminal loh. Belum nanti yang sedang digarap DPR sekarang tuh undang-undang tentang pengumpulan barang dan uang. Yang semenjak tahun 1961 sampai sekarang nggak pernah direvisi. Kalau itu direvisi, oh kena ini, nggak ada cerita. Sudahlah Yusuf Mansur, Anda ini sesekali maulah dengerin, bayar itu cepat biar kasusnya ditutup. Dan nggak usah nantang-nantang siapa yang mau boykot warung steak and shake gua, jangan usah begitu-begitu. Itu yang gede-gede dari kamu aja habis. Lihat aja tuh KFC. Oh sebentar banyak dia. Padahal di belakang KFC itu pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Dia yang pegang lisensinya. Begitu juga nanti McD. Oh itu pengusaha hebat konglomerat. Yang uangnya mungkin ratusan triliun. Iya kan? Hebat itu. Itu juga bisa terjungkal. Kenapa? Karena kekuatannya kan di konsumen. Konsumen itu kan sebagian besar umat Islam. Sama misalnya nih,
Sama orang jualan sop anjing di tengah masyarakat Islam yang nggak sholat misalnya. Oke dia nggak sholat, oke dia nggak puasa, coba kasih sop anjing, nggak ada yang mau makan itu. Dikasih sop babi, babi halal, oh nggak ada itu. Walaupun mereka, ini katakanlah ya, ke masjid hanya sholat misalnya 2 kali setahun, atau sekali setahun gitu. Tapi sampai kepada hal-hal seperti itu, mereka pasti akan menolaknya. Jadi kalau nanti fatwa gitu, sampai memfatwakan bahwa makan di tempat isu mansur hukumnya haram, wah habis nanti itu. Dan dalil-dalil fatwa kerasnya itu satu langkah lagi. Karena orang-orang sekarang ini sudah menaikkan gitu. Tidak lagi dari pure materialnya, tapi juga asal usul dari sebuah perbuatan. Ini yang akan kita lihat. Jadi kalau kita lihat ya Yusuf Mansur nggak usah petentang-petenteng, nantang-nantang, ya nanti bangkit semangat umat Islam ini untuk memboikot, habis itu. Dan Anda bisa kembali menjadi cerita-cerita seperti ceritakan Yusuf Mansur itu penjaga toilet atau jualan di samping toilet. Dan itu bisa terjadi, mudah bagi Allah. Jadi warung steak and shake itu kalau umat Islam sudah mulai melihat nanti, oh dia boikot sebulan aja udah repot itu. Nggak mungkin sebuah usaha yang diboikot oleh konsumennya bisa eksis, nggak ada. Nggak ada dan nggak pernah ada gitu. Karena itu penguasa di mana-mana itu dia nggak mau diidentikan musuh dari rakyat, nggak mau dia. Kenapa? Kalau dia jadi musuh rakyat, semuanya akan cepat selesai. Gitu. Karena itu di mana-mana, walaupun dalam perbuatannya dia tuh terkesan menindas rakyat, gitu. Tapi dia ingin senantiasa dicitrakan sebagai seorang pemimpin rakyat. Begitu. Ini Yusuf Mansur nantang-nantang. Punyalah berapa ratus, itu sebentar itu habis masyarakat kalau udah naik pitam orang ini. Gitu. Dan tanda-tandanya sekarang ini sudah nampak. Cobalah lihat setiap YouTube yang Anda share gitu. Atau komentar tentang Yusuf Mansur, saya jarang tuh lihat yang positif gitu. Semuanya menilai minus terhadap Yusuf Mansur. Begitu juga anaknya Wirda Mansur, saudara-saudaranya, dan rekan-rekan bisnis yang ada di belakangnya. Gitu. Semua itu telah disebut oleh orang hum fi millatin wahidah. Gitu. Satu grup semua itu tuh. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lihat ini, pesan kita sampai ke masyarakat bahwa kesadaran beragama itu pasti juga muncul menghadapi dan perilaku tokoh agama yang memuakkan hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.